So we should understand it. Mhm. It is not dangerous. Mhm. It is worrisome. Yeah. How about in India, Prof? Yes, How that the- stigma The too stigma. in India. Okay, so stigma is there. It is a problem. It is because of that deformity or disability that they perceive that they may be seen differently to others. So that is the most challenging part. But if you diagnose it early, if the affected person reports it early, then it will not be seen. Those late effects, they are essentially delayed diagnosis. Because of the delay in the diagnosis, disease progresses and it leads to all this deformed hands and feet. So that visible deformed hands and feet, they contribute to the stigma. Halo Jameders, selamat datang kembali di podcast Inspiratif Talk bersama Janitra Media. Dengan saya yang akan menemani kalian hari ini, perkenalkan saya Dwi Nurul Insan Kamalia. Nah, dan pertanyaannya sekarang, gimana sih kusta itu dapat kita berantas ataupun bisa kita pangkas habis di tahun 2030? Nah, sekarang kita bersama dengan dua orang inspirator, yaitu ada Mbak Ulfa dan juga Prof. Santos. Halo. Okay, first, how are you today, Prof. Santos and Mbak Ulfa? I'm feeling fine, and at the outset, I would like to thank the University of Viraraja and Ms. Ulfa for this coordination and for having me here with you all. Thank you. Halo Jademeders, kembali lagi dengan saya Ulfa. Alhamdulillah saya baik dan saat ini dalam keadaan sangat baik, dan kita hari ini akan bersama repologis dari India bersama-sama untuk belajar apa itu kusta. Yes, okay. Terima kasih Mbak Ulfa and Prof. Santos sudah menjadi inspirator dari kami. Jadi teman-teman, kita hari ini akan membahas The Last Mile, langkah terakhir dalam upaya eliminasi kusta, langsung bersama para ahlinya. Okay, Prof, first of all, welcome to Indonesia and University Viraraja. And Prof, many people still don't really understand about the leprosy. What exactly is leprosy, and can you explain it in simple terms? Yes, I will try to explain it in a very simple terms. So, leprosy is an infectious disease, infection. It is not result of any past sins. There is stigma associated that maybe it is hereditary, comes from mother to child. It is not like that. If you touch a person with kusta, you are not going to get it. So it is an infection disease. If we look at the symptoms, so there are two body parts which it affects. One is the skin, and second is the nerves. The nerves, the main function is carrying the sensation. So if we are feeling the touch, that is because of the nerves. And leprosy, it affects these two, the skin and the nerves. So how a normal person would come to know that he has this disease? So if there is less touch, person is not able to feel. If there is loss of touch, that is one of the symptoms. Secondly, for our type of skin, if you see a patch where there is no touch, which is slightly paler in color than the surrounding skin, you should suspect leprosy. You can explain. Ya. Jadi kusta itu sebenarnya ada dua simptom yang sangat mendasar, yaitu dia itu mempengaruhi kulit dan juga jaringan. Nah, kalau misalnya dia itu sudah kena jaringan, berarti kita bisa jadi tidak bisa merasa.
Seperti itu. Jadi kalau sudah ada bakterinya itu dan dia sudah mengenai jaringan, kita tidak bisa merasa. So it called numbness. Tapi kalau misalnya dia kena kulit, bisa jadi di kulit itu sebelumnya itu sudah basic ya. Jadi ada seperti apa namanya? Panu, tapi dia kalau disentuh tuh tidak berasa. Warnanya putih rata-rata. Memang mirip panu, tapi kalau misalnya disentuh sedikit saja tidak merasa, itu sudah sebenarnya basic symptom dari kusta. Seperti Berarti itu. kalau sudah putih seperti panu tersebut bisa Bisa terus sudah mulai. berkembang ya. Dan kamu sudah harus curiga bahwa mungkin saja itu bukan panu tapi kusta. Apalagi tidak terasa di bagian itu. Itu yang merupakan pembeda dari kulit yang lainnya. So the leprosy is actually dangerous. So we should understand it. It is not dangerous. It is worrisome. Maybe we can call it worrisome, because person will not know that he has leprosy because of lack of symptoms. Person will not be able to feel it, so he doesn't know something is wrong with it, and he would continue working with those numb hands and feet. So that will make him more prone to injuries without noticing there is injury. So that repeated injury will then lead to kind of wounds on the hands, on the feet. So that is worrisome. Actually, it is a very slowly progressing disease, and if identified early, it can be treated with medicines which are available with the government. So it's not very dangerous, it is worrisome, and it is treatable. We just need to know what are the initial symptoms. Oke. Jadi memang kusta itu sebenarnya kita tidak bisa bilang itu berbahaya, tapi lebih ke kewaspadaan diri. Nah, kenapa harus waspada? Karena sebenarnya dia itu perlahan progresnya. Jadi tidak langsung ketika orang terinfeksi kusta, dia tiba-tiba sakit. Tidak, tapi progresnya itu sangat lambat. Karena memang dia ketika berinkubasi di dalam diri seseorang, itu sifatnya lambat. Nah, tapi itu juga sebenarnya kenapa harus waspada? Karena dia tidak tidak memiliki gejala yang sangat pasti gitu. Tidak langsung ada gejala yang dirasakan, asimptomatis gitu. Bisa jadi disebut asimptomatis. Jadi ketika dia kena tangan, kena kaki, atau dimanapun yang terkena, itu kamu masih bisa beraktivitas seperti biasa, gitu. Sehingga orang rata-rata tidak sadar dan akan mengalami keterlambatan. Itu makanya ketika ada yang sekecil apapun tanda-tanda, itu sebaiknya kamu harus memeriksakan diri segera. Dan itu sebenarnya obatnya gratis dari pemerintah. Dan kalau misalnya kita ke puskesmas, ternyata positif kusta, bisa langsung diberikan seperti itu. Okay, so the leprosy is not over dangerous, but kita harus tahu penyebabnya gitu ya Mbak Ulfa. Terus Mbak Ulfa, seperti yang kita tahu di masyarakat itu, terutama di masyarakat Indonesia, that called leprosy is a cursed disease. So, apakah pemahaman itu masih tetap di masyarakat Indonesia masih tetap begitu atau gimana Mbak Ulfa? Oke, kalau di Indonesia itu sebenarnya kita mengalami sedikit kemunduran bisa disebut iya. Itu dikarenakan penyakit ini tidak menjadi prioritas seperti itu. Jadi beda dengan penyakit hereditas ya, seperti diabetes, terus penyakit jantung koroner dan segala macam. Itu kan secara manajemen gitu kan di dalam terutama dari mulai primer level primer itu sudah ada manajemen yang pasti seperti itu. Namun untuk penyakit ini kenapa disebut neglected? Itu karena terabaikan baik dari segi prioritas pemerintah maupun juga dari dunia. Bahkan mungkin pendanaan untuk manajemen penyakit ini di tingkat dunia itu juga paling kecil. Kalau kita bisa lihat di pendanaan WHO misalnya seperti itu. Dan dia masih menjadi penyakit terpusat, jadi dari komando pusat. Belum menjadi suatu komando di pemerintahan secara distrik seperti itu. Sehingga itu tidak muncul kalau misalnya kita akan ke puskesmas, ini penyakit yang akan kita berantas, belum.
tidak semua di Indonesia, bahkan mungkin sedikit walaupun ada seperti itu. Jadi sehingga masyarakat masih mengira bahwa kalau kena penyakit kusta itu masih dianggap oh ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan Ya, gitu. Padahal itu jauh dari perhatian pemerintah seperti itu. Sebenarnya bisa dicegah. Oke, berarti perlu ya Mbak Ulfa untuk masyarakat itu tahu tuh kayak tadi simptom-simptomnya kan. Soalnya kan Mhm. katanya Mbak Ulfa tadi dan Prof. Santos, Mhm. that leprosis is a symptom gitu kan. Yes, yeah. We have like 5 basic symptoms, Heeh. especially for the skin patch. It can be red or it can be white, and also maybe if you feel what is numbness, and also Mhm. that's, and maybe here also in the eye. So there is a hair that maybe Loss of hair. lost. Yeah. Yeah. That's more important to be promoted before in the Mhm. primary level, so everyone can understand about the basic symptom of the leprosy. Oke, berarti masih perlu buat dipahami Promosi. semua ya, Ya. terutama dari masyarakat gitu, Mhm. Mbak Ulfa. Oke, Prof. Tadi saya sempat search in Google tentang leprosis in India. In India is known as one of the countries with the highest number of leprosy. So, Prof, why does India still struggle with leprosy? Okay, that is a very good question. Basically, if we see, India is the most populous nation. Mhm. It has 1.5 billion people. So, if we look from that perspective, and the prevalence rate, which is nationally, India has also achieved the elimination. That is, per 10,000 people, there is less than one case. So that is overall prevalence rate. But because the size of the country is too huge, the population is too big, the number of cases contributed by India, they are the highest in the world. So that is one point. Second point, still there are pockets, there are certain regions within India, certain states within India where it is more prevalent. So, with regard to the national problem, I would say overall it is controlled, but there are areas which have shown higher cases, higher number of cases. So, these are certain problem districts or problem areas where we need to concentrate our efforts more for early diagnosis, and then they can be treated. So that is the current situation in India. Ya. Yeah. Oke. Right. Jadi sebenarnya kenapa India itu ranking pertama itu karena populasi India itu juga Lebih besar ya, banyak. banyak ya. Jadi sekitar 1,8 miliar gitu. Sebenarnya secara nasional katanya sudah eliminasi. Jadi di bawah apa namanya cut off. Jadi kita punya indikator jika ada kasus kurang dari 1 per 10.000 penduduk itu kita bisa disebut eliminasi untuk indikator eliminasi sebelumnya gitu. Nah, tapi memang di India itu ada banyak kantong-kantong. Jadi ada kantong-kantong yang regionnya itu secara distrik itu dia lebih banyak gitu. Lebih banyak kasusnya sehingga di situ yang sebenarnya butuh kontrol yang lebih gitu. Nah, sehingga itu yang menyumbang kepada dunia kasus-kasus yang lebih banyak terutama karena dari situ seperti itu. Jadi apa namanya pada saat kontrolnya itu bagus, sebenarnya mereka juga bisa di-prevent gitu kan ya untuk early diagnosis terutama. Nah, yaitu jadi sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah early detection. Jadi deteksi yang secara dini mungkin seperti itu. So the biggest challenges in eliminating leprosy in India, ya itu tadi yang Mbak Ulfa kayak tadi kantong-kantongnya itu masih The perlu pockets, ya. the pockets perlu kontrol gitu juga. Ya. Okay. And speaking about the last mile, Prof, do you think it's truly possible to eliminate leprosy in 2030. 2030? Okay.
So you are asking about the global goal or global target that is Yes. set to eliminate it by 2030. Mhm. So that is practically we have achieved the goal or level of elimination, but the next target would be that is to interrupt the transmission. Mhm. That is new people getting affected Mhm. or infected with leprosy. Mhm. Now, leprosy being very slow disease. So there are two forms of leprosy, the tuberculoid form and other form. So this forms, suppose one person gets infection from this bacteria, it will take on an average 5 to 10 years to manifest the symptom. So if I get infected today and if my immunity is not able to fight it, about 90% of the population world over is naturally able to fight leprosy. So only those come in contact, 10% of it will develop disease. Mhm. And this disease, after coming in contact with the bacilli, will manifest or signs will be visible after 5 to 7 years or 10 years. So now, if we see we are in 2026, there is still transmission going on in India, globally also. Mhm. So it is a very good, maybe a global target Mhm. to speak of, but practically Mhm. it is very challenging because it is a very slowly growing disease, Mhm. and maybe by 2040 or 2050 we will be able to do it. Yeah. But it is unrealistic to hope that it will be over by 2030. Okay. Yeah. So to discuss about this, it is very challenging. Yes. Ya, kenapa sangat challenging? Karena sebenarnya memang bakteri ini tuh unik sekali. Jadi unik karena dia itu inkubasi di dalam tubuh inangnya, yaitu kita sebagai manusia, itu lama. Jadi slowly progressing dari mulai 5 bisa sampai 10 tahun, bisa bahkan lebih. Seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita bicara tentang global target, mungkinkah ya 2030? Karena kita punya kan Indonesia juga 2030 nih gitu Iya, untuk benar. target leprosi dieliminasi. Tapi kan kita mengetahui bahwa bakteri ini itu slow progresnya, sehingga bisa aja kalau ketika orang sudah tertransmisi, dia belum tentu saat ini nih yang akan menyebabkan atau muncul penyakitnya. Bisa jadi nanti 5 tahun lagi baru muncul. Jadi dia sifatnya bertahan dulu di dalam diri kita, seperti itu. Memang secara natural 95% itu bisa fight. Jadi bisa melawan ini dari natural body imun gitu kan, dari imunnya kita. Tapi 5%-nya itu, sisanya itu dia bisa berkembang untuk menjadi leprosi. Jadi bisa banyak sih, bisa karena gizi kurang dan segala macam. Tapi yang penting itu adalah bagaimana untuk memutus mata rantai penularan. Itu. Berarti leprosi ini kayak menunggu gitu ya Mbak, Mhm. buat dia muncul di permukaan gitu. Ya. Mana nunggunya juga lama kan, masih 5 sampai 10 tahun gitu untuk muncul. Mhm. Oke. Balik lagi ya Mbak Ulfa ke yang Mhm. tadi saya tanyakan. Kan tadi di Mhm. India. Mhm. Terus kalau di Indonesia gimana? Apa tantangannya itu mirip kayak India yang tadi ada per paket gitu? Mhm. Mhm. Terus kalau di Indonesia apakah juga sama seperti itu Mbak Ulfa? Ya, jadi di Indonesia itu sebenarnya secara nasional target kita juga sudah dari indikator 1/10.000 penduduk, itu kita juga secara nasional sudah menyatakan eliminasi. Tapi untuk beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Papua, jadi kantong-kantong kita di situ kan di Maluku, itu kita masih melebihi dari target gitu. Jadi kita masih prevalensinya tinggi gitu. Nah, sehingga di suatu provinsi ini kita masih belum bisa dibilang eliminasi, apalagi memang kita sekarang sudah ada target eliminasi 000 leprosi. Nah, namun itu masih belum disebarkan secara luas di Indonesia, jadi kita masih memakai indikator 1/10.000 penduduk. Itu masih indikator yang kita pakai gitu. Nah, sebenarnya kompleks sih kalau kita mau bicara itu. Yang pertama tadi saya sudah sebutkan bahwa ini masih belum menjadi
prioritas nasional sehingga luput dari perhatian pemerintah. Kemudian juga burden-burden yang lain. Jadi misalnya petugas kesehatannya itu overlap. Jadi satu petugas itu tidak hanya mengurusi kusta saja, tapi mengurus imunisasi, mengurus penyakit-penyakit yang lain, TBC, malaria gitu. Sehingga kemungkinan memang tidak cukup sih hanya dipikirkan satu orang itu, terutama itu di bagian tenaga kesehatan. Dan sebenarnya kalau secara klinis itu adalah kita tidak punya vaksin. Jadi tidak ada imunisasi untuk leprosi karena memang gimana dia bakteri ini cuma ada di bisa hidup di inangnya itu manusia ya. Kemudian yang kedua kan kalau di Brazil itu ada armadillo namanya. Nah, jadi dia bisa hidup di armadillo gitu. Tapi kan kita tidak bisa mengembangkan untuk menjadikan media itu untuk menjadikan vaksin kan. Benar. Apalagi dia slow progressing. Sehingga bakteri ini gimana caranya untuk diikat dijadikan sebagai vaksin seperti itu. Nah, itu secara general in basic language untuk mengetahui di bagian vaksinasinya. Nah, kemudian kita juga Indonesia ini sebenarnya hampir sama dengan India. Jadi tempatnya itu ada yang tidak bisa terjangkau, ya kan? Nah, sedangkan penyakit kusta ini lebih banyak diderita oleh mereka-mereka yang tinggal di remote area atau higienitasnya yang juga kurang dari sumber air seperti itu. Dan ketika kita mengalami infrastruktur seperti itu, tenaga kesehatan yang mau ke sana itu loh juga sulit ya Mbak. itu yang mengalami hambatan. Jadi kadang mereka juga dari pasiennya sendiri hidden case. Mereka tidak mau menampakkan diri karena dia rentan dengan stigma. Kalau diketahui terus nanti wah itu penyakit kutukan seperti itu. Ya. Jadi kayak ada beberapa anggapan mitos-mitos yang dipercaya oleh orang sehingga mereka butuh bagaimana tahu gitu karena itulah yang diyakini mereka gitu ya, local belief gitu. Jadi keyakinan-keyakinan yang sebenarnya mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kusta. Oke, berarti sebenarnya konteksnya itu hampir sama kayak di India, tapi bagaimana caranya itu pemerintah juga bisa melirik gitu ya Mbak tentang penyakit kusta ini, dan juga kita sebagai masyarakat itu bisa meningkatkan pengetahuan kita tuh untuk mengetahui kusta itu apa, apakah dia benar penyakit kutukan kah atau enggak, karena kusta itu bukan penyakit kutukan toh. Oke. Terus Mbak Ulfa kan sekarang sebagai seorang peneliti ya. Apa sih Mbak tantangan terbesar penelitian di Indonesia itu tentang kusta? Tantangan terbesar kalau pengen jujur dana. The grant. So she is asking about what is the most challenging of research in Indonesia currently. I said that money, the grant. Yes. That's very honest because if we would like to increase our research especially in leprosy, this is the most neglected diseases, and then also the most neglected grant for the research. So that's why we are the poor researcher here. So yeah, it's karena dia kompleks. Jadi sebenarnya butuh seperti imunologi, butuh something about bagaimana mempelajari tentang karakter manusia untuk bisa melawan itu. Karena juga ada beberapa yang untuk obat multi drug terapinya itu mengalami alergi. Nah, bagaimana untuk menganalisis tentang alergisitas seperti itu pada seseorang, sehingga kalau misalnya sudah tahu alergi, kita bisa mengalihkan ke penyakit lain, bukan menunggu mereka mengalami reaksi dan segala macam. Jadi ada misalnya orang yang alergi terhadap Dapsone, jadi ada di blister dari obatnya itu beberapa orang tuh alergi seperti itu. Jadi banyak sekali. Bahkan di bagian public health-nya juga apa sih yang bisa meningkatkan kinerja tenaga kesehatan atau mungkin public health secara umum itu kita masih sangat sedikit. Sehingga kalau misalnya Dwi search tentang artikel-artikel penelitian tentang kusta di Indonesia itu sangat sedikit sekali, bahkan mungkin hanya nama saya dan nama profesornya di Indonesia cuma 2 gitu misalnya, seperti itu. Jadi dari saking kurangnya sehingga banyak dari kampus-kampus lain nanyain kenapa nih di Indonesia kok research tentang leprosi masih sedikit, padahal kamu loh peringkat ketiga sedunia gitu. Jadi ayo gitu, siapa yang mau research in leprosy gitu, we can collaborate. Kebetulan di penelitian skripsi teman-teman saya tuh sekarang banyak yang kusta Mbak. Insya Allah itu bagus. tetap dilanjut. Yeah. Oke, tadi kan
di Indonesia ya. Mhm. How about in India, Prof? About the challenges? Yes, on that the- stigma The too stigma. in India. Okay, so stigma is there. It is a problem, Mhm. and because the affected person thinks, Mhm. how will I be seen if I reveal my diagnosis? So that perception from within, it is because slowly with the disease, their hands and feet get deformed. Sometimes even their nose and face also gets deformed. So it is because of that deformity or disability that they perceive that they may be seen differently to others. So that is the most challenging part. But if you diagnose it early, if the affected person reports it early, then it will not be seen. Those late effects, they are essentially delayed diagnosis. Because of the delay in the diagnosis, disease progresses and it leads to all this deformed hands and feet. So that visible deformed hands and feet, they contribute to the stigma. Per se, if person gets affected, seeks doctor's help, gets treated early, even he will or she will not be different than any other normal person. So yes, it is there and we need to fight it, but the perception of stigma is because of that deformity. Yeah. So fight against stigma cannot be successful if we don't prevent deformities. Most of the times we speak about more and more about stigma and the mental effects, but we forget to target from where it is resulting or why it is getting stigmatized. If we can target prevention of deformities, prevention of disabilities, early treatment, then maybe with mental support to these patients, that can be overcome. There is an additional aspect, that is the rules, laws, government laws with regard to the leprosy. There were certain discriminatory laws in India, and there are still some discriminatory laws wherein a leprosy affected person cannot do certain activities. It was a ground for divorce as well before few years. That law has now been changed. But to fight against stigma, such discriminatory laws, they need to be repealed. So with government, with law establishment, and change in the laws and change in the perception of society and openness amongst the doctors, this can be fight. Oke. Ya. Ya. Jadi sebenarnya yang bisa menimbulkan stigma itu pertama itu karena si pasien ini jadi berbeda daripada orang normal gitu. Jadi karena deformitas. Iya. Kalau misalnya deformitas ini pun disebabkan karena keterlambatan. Jadi kalau sudah keterlambatan diagnosis karena dia progressing ya, kan tadi sudah dibilang bahwa dia itu bisa impact ke jaringan, kemudian ke kulit. Nah, kalau sudah tidak segera ditangani, itu kan bisa menyebabkan deformitas, bisa sampai wajah, terus mata tidak bisa berkedip, kemudian mungkin hidungnya jadi mengalami perbedaan bentuk seperti itu, karena kan dia ditarik dengan bakteri yang hidup di jaringan itu. Nah, sehingga itulah yang sebenarnya menyebabkan adanya stigma, karena dia berbeda dari yang lain. Seperti itu. Nah, itu yang selalu dianggap orang itu selalu telat menjadi perhatian. Kenapa? Karena kita memperhatikan bagaimana untuk fight stigma, bagaimana melawan stigma, tapi kita lupa bagaimana kita mempelajari apa sih sebenarnya yang bisa membuat orang itu terstigma. Padahal itu kan karena keterlambatan itu kan. Makanya kita harus meningkatkan bagaimana sedini mungkin untuk mengatasi penyakit itu. Karena sebenarnya kalau misalnya kita menangani sedini mungkin, itu tetap kita seperti orang normal. Jadi
kita ditangani, jadi dia tidak akan terdampak yang lainnya gitu. Karena dia kan progressing kan, semakin dia telat ditangani, semakin dia berprogres. Jadi bisa menyebabkan kecacatan. Nah, kecacatan ini dikarenakan kita tidak bisa merasa, kemudian kita bisa menyentuh panas, kita mungkin megang paku, batu, itu yang menyebabkan dia akhirnya mengalami luka-luka. Seperti itu. Nah, kemudian kedua, tentang disabilitas. Nah, disabilitas ini juga sama karena keterlambatan. Nah, karena orang yang sudah disabilitas mengalami luka-luka tadi, bisa disebut disabilitas tingkat 1 atau tingkat 2. Tingkat 2 itu yang paling parah. Orang kan nggak bisa bekerja ya. Iya. Jadi dia terbatas gitu untuk bergerak, untuk mengerjakan sesuatu. Sehingga dia bisa didiskriminasi dari kelompok sosial gitu. Nah, jadi orang kan merasa jangan itu orang itu kena kusta sehingga dia bisa merepotkan kita karena dianggap tidak bisa bekerja. Itulah yang membuat mereka didiskriminasi dari kelompok sosial. Nah, itu jadi tetap PR terbesarnya adalah deteksi dini sedini mungkin seperti itu. Oke, berarti tantangan besarnya tuh bukan cuman si penyakit kustanya ini, tapi juga selain dari stigma masyarakat, juga bagaimana itu pengetahuan masyarakat tentang kustanya itu juga semakin meningkat gitu nggak? Kan Iya, supaya dia tahu tanda-tanda, bisa gejala-gejala, early. bisa aktif dari merekanya untuk memberikan informasi bahwa saya mengalami ini nih benar. gitu. So, do we say that the most important thing also the people understand Yes. the basic signs and symptoms, and then they can report by themselves. Yes. That is the most important. And secondary, the response to diagnosis. Like for the healthcare professionals, also while telling the patient their diagnosis or their suspicion, oh, you have kushta. Oh, I have kushta. That should not be the response. It has to be explained from healthcare professionals like any other normal disease. Yes. Then a person can better accept it. Because even while hearing or listening the word, if we are giving such exclamatory response, oh, what will happen? So that should not be there. Yeah. Like words like dangerous, oh, that response, it is a very easily treatable condition if reported early, and that should be the message. Yeah. Even from the healthcare professionals, the doctors, they need to tell the patients the reason behind it, what can they expect going on, what will happen to them, how long they need to take treatment, because the bacilli grows slowly. So treatment needs to be taken for 1 year, and for complication, treatment may need to be taken for 2 to 5 years. So for healthcare professional, it is very important that he explains the patient the course of disease, that over how many years, what will happen to him or her. So if at the time of diagnosis, this is conveyed to the patient, then it will be better accepted by the patient and he or she will continue the treatment. Otherwise, after taking few months treatment, they will leave the therapy. They will again have worsening after 5-6 months and they will again report to the doctor. So this irregular treatment can be prevented by explaining them about everything at their first diagnosis. And there the healthcare professionals need to take this care that they cannot just see in 2 minutes, write a prescription and let the patient go away. A half an hour consultation explaining all aspects about the disease to the patient is very much required for all the healthcare professionals. Ya, yang paling penting lagi itu sebenarnya selain pasiennya sendiri itu dari healthcare profesional, ya dari tenaga kesehatannya. Jadi jangan perlakukan dia seolah-olah ini penyakit yang mengerikan gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien datang terus, oh kamu kena kusta, jangan sampai responnya seperti itu, biasa aja. Jadi justru pada saat mereka datang itu adalah waktu atau momentum mereka menjelaskan dengan baik semuanya. Dari awal kayak seperti oh Anda mengalami kusta tapi jangan kaget, ini bisa di treatment, bisa ditangani dengan baik. Jadi memang
kita harus jujur semuanya dari awal. Kalau terkena kusta harus minum obat berapa lama, kemudian berapa lama ini akan mengalami suatu gejala seperti itu, dan semuanya termasuk efek-efek dari obatnya. Nah, jadi dengan seperti itu mereka akan merasa aku diperlakukan sama dengan orang yang memiliki penyakit lain seperti itu. Nah, sehingga kita tidak boleh membuat mereka takut. Kalau misalnya kita responnya malah seperti itu, mereka akan malah menjauh dari tenaga kesehatan seperti itu. Jadi malah tetap engage mereka, dan setiap mereka datang kita berikan report-report progres tentang mereka dan apa yang akan mereka hadapi ke depannya seperti itu. Berarti kayak tenaga kesehatan itu harus punya Iya. bekal buat menerima mereka, buat menjelaskan secara rinci juga. Komunikasi yang benar tentang kusta itu seperti apa, supaya orang tidak salah paham tentang pengertian penyakit kusta ini dan tidak menakutkan seperti Nah, itu. itu juga salah satu cara buat mengontrol stigma gak sih, Mbak, sebenarnya? Iya, karena ini lucu dan ini terjadi di Sumeneb sendiri ya. Jadi pengalaman saya, ada tenaga kesehatan itu kalau misalnya ada seorang yang sakit kusta datang berobat atau dia kontrol, dia akan bilang ke tenaga kesehatan yang lain seperti ini, tuh pasienmu tuh. Nah, itu kan itu termasuk stigma sih. kan. Jadi termasuk diskriminasi gitu. So, Prof, we have like this is like silly story. Okay. Yeah, like healthcare workers, they have like units, different units. For example, TBC, malaria, and then also leprosy. When the leprosy patients come to the community health centers, and this healthcare worker will say to the leprosy healthcare worker, they will say, "Hey, that is your patients." It's something like differentiates that people. So this is very important because of that's the part of discrimination. Yes. So we should prevent that. We should respond the same for the people of the live with the leprosy, the same with other people that have other disease. Yes, Yeah. very true, because that discrimination from healthcare professional has to go away. Only then the change will start. Because if even a healthcare professional sees them differently, then obviously the society will see them differently. So you need to touch your patient. That will reassure that merely touching you is not going to transmit the disease. And you need to reassure and empathize with them. So that is most important, that healthcare professionals do that. So the leprosy patient is not just need a treatment, but he also need a mental good support. response. Mental support, yes. Because it can lead to a lot of anxiety in a patient. So we need to give that counseling. Okay. Yeah. Or in the summary, we can say that when the people get the leprosy, especially this is the preventable disease, but then once it's really delayed, then it becomes the bad story of her life cycle. So that's why we need the mental support and also a good and mentality and support from the healthcare workers, so it will be goes well. So when the things are still in our hand, that is the early part before the development of deformities. So early part we should focus on, and that will prevent most of the complications of disease, because it is difficult to manage the complications later on. Okay, so what needs to be done globally to achieve zero leprosy by 2030? Yeah. And so what can be done, especially me as a younger people? Yeah. So very good question. It is, see, you are the messenger among the society. And first is that the acceptance that disease still exists. Many people have forgotten that this is old disease, which is not occurring now. So healthcare professionals and general public also, they need to know that disease is still there. What are the primary symptoms, when you should suspect leprosy, and giving reassurance when you see somebody affected, that it is a simple bacterial infection which can be treated with antibiotics when diagnosed early. If you can spread that message in the society, then probably that is what is need to be done to achieve all the goals which are set by the
WHO. Ya. Terus Mbak Ulfa, untuk di Indonesia tuh gimana? Langkah realistisnya yang bisa dilakukan gitu, yang mulai dari sekarang bisa kita lakukan. Sebenarnya kita juga sudah mulai bergerak dan memang kami memiliki ini ya peraturan, tapi baru peraturan pemerintah, jadi dari Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2019. Jadi di situ sudah ada artikel-artikel, jadi pasal-pasal bagaimana Indonesia itu menanggulangi kusta. Namun kita tidak akan berhenti di situ saja, jadi kita akan melihat prioritas nasional ini bisa menjadi regulasi presiden ya, atau bisa menjadi peraturan presiden sehingga bisa lebih kuat, dan harapannya itu bisa apa ya, istilahnya bisa menjadi otonomi daerah, bahwa kita itu harus bergerak mulai dari paling terkecil, jadi dari bentuk keluarga. Karena kan memang yang paling rentan untuk mengalami transmisi itu adalah yang satu atap. Jadi dari keluarga sendiri kan. Jadi misalnya kita ada yang terkena infeksi, misalnya contoh seorang ayah terinfeksi entah mungkin di pabrik atau di mana tempat kerja, dan kemudian dia tidak diobati, maka dia bisa akan mentransmisi kepada anggota keluarga yang lain kan. Nah, seperti itu. Sehingga memang bentuk dukungan menjadikan itu prioritas di level terendah, mungkin dari level kabupaten itu sangat dibutuhkan. Nah, itu yang kita harus advokasi terus supaya itu bisa menjadi perhatian dan bisa diwujudkan gitu. Sehingga eliminasi itu dari bawah gitu. Dan akan terus menjadi national level setelah itu. Oke, berarti kita tunggu hasilnya itu nanti di 2030 apakah kusta emang benar bisa diatasi, dan semoga emang bisa diatasi agar juga masyarakat bisa lebih tahu juga Mbak, bisa lebih aware tentang kusta ini. Terus dari pemerintah juga semoga ada pergerakan khusus lah dari pemerintah juga. Oke. Kita udah sekitar 30 menit ya berbicara tentang kusta hari ini. Saya juga mendapat banyak masukan dari Prof dan Mbak Ulfa, terus juga ada sedikit gambaran lah saya sebagai calon tenaga kesehatan. Terus berarti yang bisa saya simpulkan dari percakapan kita hari ini, kusta itu bukanlah penyakit kutukan, melainkan dia tidak terlalu berbahaya, tapi kita harus waspada terhadap penyakit kusta ini, karena ciri-ciri dari penyakit kusta tersebut juga mungkin tidak terlalu kita sadari, karena seperti tadi yang Mbak Ulfa katakan kayak panu, tapi jika kita bisa langsung aware tentang penyakit kusta tersebut, kita bisa memberantas stigma dan juga memutus rantai penyebarannya. Begitu kan Mbak Ulfa? Yeah. Okay. So thank you for today, Prof. Thank you so much. Maybe you have another messages, especially for the young generation. Okay, so like I initially also told, the message is first is not to delay the diagnosis, not to worry about the diagnosis, and spreading the positive aspect of it, that disease is treatable. And if you know somebody is having this disease, please take him or her to the nearest healthcare center where the person can be diagnosed. Mostly the treatment is free of cost and it is government provided. So knowing this, that disease still exists, it is treatable, and it is not something which will scar him or her, and supporting them, relieving their anxiety about the disease. That is where the young generation would be most helpful. Yeah. Oke. Jadi pesan dari Prof. Santos, saya juga ingin menyimpulkan bersama-sama. Jadi saya setuju dengan beliau. Kita sebagai generasi muda, apa yang bisa kita lakukan ya untuk membantu mempercepat eliminasi kusta? Yaitu sebenarnya kita tidak harus menunggu eliminasi 2030 dan selain sebagainya, tapi kita cukup membantu pemerintah dengan kalau misalnya kita melihat mereka yang mungkin itu ada beberapa sign and symptom yang mengarah ke sana. Jadi kita bisa bantu mereka untuk mereport ke fasilitas kesehatan terdekat,
Nah, kemudian kita berikan dukungan juga. Jadi kalau misalnya ternyata memang benar mereka positif terdiagnosa kusta, kita harus bisa mensupport mereka, memberikan pesan bahwa ini bisa ditangani kok, bisa sembuh. Apalagi misalnya kita tangani sedini mungkin seperti itu. Jadi jangan menimbulkan ketakutan. Kita tetap support mereka karena itu akan bisa mengurangi kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak perlu dari mereka seperti itu. Dan dari saya khususnya sebagai researcher dari Kusta, yuk adik-adik yang di kesehatan mulai bisa melihat memang Kusta itu bukan, mungkin menurut pikiran kalian bukan suatu bidang yang seksi gitu, lebih seksi mungkin kosmetik atau Iya, lain betul. sebagainya. Iya. Tapi kalian benar-benar membantu dari sisi kemanusiaan karena dampak dari sosialnya itu lebih besar daripada dampak klinisnya mungkin. Jadi mereka yang sudah terinformasi, mereka tahu bahwa ini bisa sembuh, tapi ketika dampak sosial ini lebih tinggi, mereka akan merasa dikucilkan seperti itu. Sehingga marilah kita bersama-sama memperbanyak komunitas kita untuk bisa membantu pemerintah, dan ini karena penyakit terabaikan, jadi kita bisa aktif juga di bidang ini gitu, di bidang Yeah, and kusta. I just wanted to add because she asked about young people, Young people, yes. but even like the advocacy from government, it needs to be there. Mhm. So government must support the leprosy programs, must not discriminate between, like, say, give more thirst to tuberculosis or malaria, which because of the higher number of tuberculosis or malaria, because the people affected with leprosy will be lesser in number. So less allocation of funds, national government funds to leprosy. That should not happen. There should be equal distribution of support to leprosy. Ya, Oke, berarti that's a sekarang good point. teman-teman generasi muda, ayo kita lebih aware, bukan kita tambah memberi stigma pada mereka yang punya penyakit kusta, tapi kita sebagai yang terpapar media sosial yang lebih tahu, bisa kita report mereka ke tenaga kesehatan yang lebih profesional, teman-teman. Okay, so thank you Prof and Mbak Ulfa for the time and inspirative talk for today. We are in closing Okay. now. Thank you so Thank much you for so having us here. much. Yeah. Thank you. Kita bermanfaat ya. Amin. Oke, Jameders, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel Janitra Media. Terus sampai jumpa di podcast Jamet episode selanjutnya. Janitra Media, informasi yang menginspirasi.